Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rofiki, NIM 204 105 01 0058. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari video Bapak Dr. Abdul Wadud Hafiz, LCMI, tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang pertama, pengertian perekonomian 3 sektor, yaitu perekonomian yang meliputi dengan kegiatan sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dan selanjutnya siklus perekonomian 3 sektor, yaitu perusahaan, pemerintah, maupun rumah tangga, yang bisa menjadi pengeluaran atau pendapatan. Yakni perusahaan akan mengeluarkan pajak perusahaan kepada pemerintah, yaitu penghasilan pemerintah membayar gaji atau upah, sewa, bunga, maupun laba atas pekerjaan yang dilakukan kepada rumah tangga. Perusahaan individual hasil dari belanja konsumsi rumah tangga atau dibeli oleh rumah tangga, maka perusahaan itu akan mendapat pendapatan atau keuntungan pemerintah. Pengeluaran yaitu berupa membeli barang produksi yang dimiliki oleh perusahaan, atau bisa juga pengeluarannya berupa membayar gaji PNS, TNI, Polri, dan jadi pengeluaran pemerintah kepada rumah tangga yaitu pendapatan pemerintah berupa pajak dari perusahaan yang wajib untuk dibayar. Selanjutnya, adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan yang penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau T menambah pengeluaran agregat atau AE pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian 3 sektor dinamakan perekonomian tertutup. Selanjutnya, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Pembayaran pajak oleh RT dan perusahaan pemerintah. Pendapatan pemerintah mengeluarkan pemerintah ke sektor perusahaan. Pembelian barang dan jasa diproduksi perusahaan, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke RT dan industri. Pembayaran atas penggunaan faktor produksi RT dan industri oleh pemerintah. Selanjutnya, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, ditabung. Yang kedua adalah membayar pajak. Dan dalam keseimbangan berlakunya persamaan dan rumusnya tertentu, yakni Y sama dengan C plus I plus G plus G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku, yaitu Y sama dengan C plus S plus T. C sama dengan membiaya konsumsi. Selanjutnya, syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS adalah agregat demand atau AD dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan LN. AS di sini sama dengan Y, sehingga dalam keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan Y sama dengan C plus I plus G, sedangkan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T. I plus G sama dengan suntikan, S plus T sama dengan bocoran. Selanjutnya adalah pajak langsung dan tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan pada pihak wajib membayar pajak. Sedangkan yang tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif. Persentase pajak turun sehingga pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional. Persentase pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan
Yang ketiga, pajak progresif. Persentase pajak naik ketika pendapatan naik. Dan yang terakhir yaitu efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y min T, karena YD turun. Konsumsi atau C dan tabungan atau S sehingga juga turun. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.